Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ban Hamidah dengan nomor induk mahasiswa 2501091092521. Bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan pembelajaran pada siswa kelas 5 UPT SDN Rajing 1 Pasuruan dengan materi memahami makna Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Ya, untuk itu sebelumnya ayo dicek dulu kerapihannya sudah rapi apa belum. Mulai dari busananya, mulai dari kerudungnya, mulai dari kopiahnya, ayo dicek dulu. Ya, kalau sudah ganteng, sudah cantik, ayo kita berdoa dahulu. Ayo siapa yang mau memimpin doa pada pagi ini? Monggo ketua kelasnya. Ya, oke, siap. Maju ke depan, silakan. Disiapkan dulu teman-temannya ya. Sikap rapi. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih Naila. Ya, semoga pembelajaran kali ini kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyerap ilmu. Ya, setelah ini ya kita sudah berdoa. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, ya kita jangan sampai lupa dengan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita pada zaman dahulu. Oke, ya sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Sudah hafal? Pasti kalian sudah mengenal dengan lagu ini ya. Ya, oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengan kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa, sudah selesai untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang ya, kita cek dulu kehadiran teman-temannya ini. Silakan dilihat kanan kirinya, ya sudah lengkap apa belum? Apa ada yang tidak masuk anak-anak? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Vina, Nasiha, siapa lagi? Awalina, siapa lagi? Syakila. Kenapa yang mereka tidak masuk ya? Sakit ya. Kita doakan teman kita yang sakit semoga diberi kesembuhan dan bisa berkumpul bersama dan belajar bersama di kelas ini. Oke? Ya, yang sudah ada di kelas ini tolong untuk mengikuti pelajaran dengan tertib ya. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Kalau misalkan mau ke kamar mandi izin dahulu ya. Selama pembelajaran tidak ada yang makan atau minum. Oke? Bisa anak-anak melakukan seperti itu? Bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Oke. Sebelum itu ya, masih ingat tidak pelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Salah. Tentang surat Al-Maun. Apa sih yang kita pelajari di surat Al-Maun itu, masih ingat apa tidak? Pesan pokoknya surat Al-Maun itu apa, anak-anak? Ya, Arya, apa Arya? Kita tidak boleh melalaikan sholat. Yang kedua ada 3 ini. Yang kedua apa ya Joko? Membantu orang miskin. Yang ketiga ada 3 ini. Akila, ya Akila. Kita tidak boleh menghardi anak yatim. Ya, masih ingat tidak dengan surat Al-Maun? Masih ingat ya kan? Ayo kita baca bersama-sama surat Al-Maun dengan membuka juz amma yang kalian bawa hari ini. Oke, dibuka dulu juz ammanya, membaca surat Al-Maun. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun.
alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, dari surat Al-Maun tadi kita bisa mengambil pesan pokoknya. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh menghadi anak yatim. Yang kedua, harus membantu orang miskin. Yang ketiga, kita tidak boleh melalaikan sholat. Nah, itu tentang surat Al-Maun anak-anak. Hari ini ya kita akan belajar tentang hal yang baru lagi, ya baru lagi, yaitu tentang mengenal Allah melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Ya, tadi kan sudah disebutkan sama teman-temannya ya. Asmaul Husna Bu, hari ini tentang Asmaul Husna. Ya, betul. Hari ini kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Nah, tujuannya apa sih anak-anak kalian mempelajari Asmaul Husna ini? Bu, apakah semuanya kita pelajari? Tidak. Ya, 99 nama Allah itu kita ambil 5 saja. Ya, sesuai dengan materi yang ada di buku kalian. Ya, tujuannya apa sih anak-anak? Kita itu belajar tentang Asmaul Husna. Ya, ini Bu Banu lampirkan ada di layar ini. Ya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik itu bisa menjelaskan arti dari Asmaul Husna Al-Qawi. Yang pertama, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima adalah Al-Ba'is. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang ini. Bu, apakah hanya mempelajari artinya saja? Tidak. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi contoh penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sifat-sifatnya Allah yang 5 tadi, yang mulai dari Al-Qawi sampai Al-Ba'is, itu kalian bisa mencontoh teladannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu, Bu, apakah kita bisa menerapkannya di rumah? Bisa. Apakah bisa menerapkannya di sekolah? Bisa, ya kan? Dengan tujuannya apa? Menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah dalam kegiatan sehari-hari. Ya, yang keempat, yaitu menghasilkan proyek pop-up book. Ada yang pernah mengenal istilah ini apa belum? Pernah dengar apa tidak? Pop-up book. Belum pernah mendengar? Oke, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ya, setelah kita mendengarkan materi dan penjelasan dari Bu Banun, kita akan bekerja kelompok untuk membuat pop-up book pop-up. Ya, jadi bukunya itu bisa muncul sendiri. Ya, oke. Ya, itu yang tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah itu, ya, kira-kira, nah ini, ada dimensi profil lulusan. Jadi di pelajaran kita kali ini, kalian akan mempelajari 8 dimensi. Ya, yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar tentang kewarganegaraan. Yang ketiga, menerapkan penalaran kritis. Yang keempat, kalian kan nanti membuat pop-up book ya. Itu akan melatih kreativitas kalian. Dan karena kalian ini berkelompok, jadi kalian menerapkan prinsip kolaborasi itu bekerja sama. Ya, lalu kalian juga ketika dalam pembuatan pop-up book, ya, kalian kan juga bekerja sama dan juga mandiri untuk melatih kemandirian kalian sejauh mana kalian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Guru. Ya, yang ketujuh itu adalah kesehatan, dan yang ke-8 yaitu komunikasi. Ya. Ini sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita melihat video tentang Asmaul Husna, ya, Bu Banu mau bertanya, siapa sih yang memberi kehidupan kepada manusia, hewan, tumbuhan yang ada di bumi ini? Siapa kira-kira? Siapa anak-anak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah ini memiliki kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Bisa menghidupkan. Apakah juga bisa mematikan? Bisa. Berarti yang bisa menghidupkan dan mematikan makhluk itu hanya siapa? Hanya Allah Ta'ala. Oke, mau lihat video anak-anak? Nah, di video ini kalian akan tahu bahwa ternyata pohon atau tanaman itu bisa berzikir kepada Allah. Penasaran apa tidak? Penasaran ya? Ya, kita simak bersama-sama. Kamu yang baik ya? Masya Allah, kakak hebat banget. Cantik. Iya dong, kayaknya. Cantik. Siapa dulu dong hujannya? Tiba-tiba mati. Riko. Astagfirullah, Riko. Jangan usil dong sayang. Kasihan kan kamu lagi di tangannya. Iya, Mbak. Ini Riko. Astagfirullah, Riko. Riko, masalah kan? Maaf, Riko ya, Kak. Ih, Riko. Awas ya. Iya, Kak. Maaf, ampun. Enggak, bermaaf-maafan. Kakak, udah dong. Riko kan udah minta maaf. Main bolanya hati-hati. Jangan sampai kena tanaman kakak ya. Kalau sampai kena, awas ya. Iya, Kak. Yuk, sama ya. Oke deh, tapi pelan-pelan itu. Yuk, shoot. Iya. Iya. Oh, ya, berhasil. Tapi, itu, bolanya kalah kok, Kakak. Kenapa? Waduh,
ini kakak tanam dari bibit sampai sebesar ini tahu. Iya, aku tahu. Maafin ya, Kak. Maafin Riko ya, Kak. Riko nggak hati-hati. Nanti tanamannya Riko ganti deh. Kakak, mau kemana? Aduh, Iko sakit tahu. Yo, kamu nggak apa-apa? Jo, kenapa sih? Kau bilang sedih banget sama tanaman yang patah. Kan gampang sedih lagi. Iko, kamu pengen tahu kenapa kita harus menghargai tanaman? Begini penjelasannya. Bismillah. Pada tahun 1981, ilmuwan Amerika yang bernama William Brown meneliti tanaman dengan menggunakan alat penangkap suara ultrasonic yang bisa menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan hasilnya, kalau tanaman itu mengeluarkan suara, dan suara itu berulang sebanyak 1000 kali dalam seketik. Penemuan ini yang sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44. Masya Allah. Itu. Jadi, kita harus menjaga dan merawat tanaman. Karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah yang setiap saat bertasbih kepada Allah. Iya deh, kau ngerti sekarang. Kenapa kau bilang sedih sama tanamannya? Tunggu sebentar ya, Tio. Riko mau kemana? Sedikit lagi selesai. Tunggu ya, kau bilang. Bikin ngapain sih? Alhamdulillah. Aku nggak bisa bro. Makasih ya Riko. Iya dong. Riko. Oke, ya. Setelah ini kalian sisanya video ini adalah tentang ayat yang menerangkan bahwa tanaman itu bisa mengeluarkan suara. Ya, dari tayangan video tadi, anak-anak, apa yang bisa kalian pelajari? Ya, siapa yang bisa menumbuhkan tanaman? Bukan ditanya. Siapa yang bisa menumbuhkan tanaman? Siapa? Allah Ta'ala. Yang bisa menyembuhkan tanaman siapa? Tadi awalnya tanaman tadi hampir mati karena ditendang oleh Riko. Ternyata dia bisa tumbuh lagi dan bisa sembuh. Siapa yang bisa menyembuhkan tanaman? Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan makhluk. Dari mana sih kehidupan itu berasal? Dari siapa? Siapa yang memberi kehidupan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari tayangan video tadi kita bisa belajar bahwa oh ternyata tanaman itu bisa bersuara, bisa mengeluarkan suara, bahkan bisa berzikir kepada Allah. Seperti yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 44 ini. Silakan disimak baik-baik ya. Tusabbihu lahu sama bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Bagaimana sih kalimat tasbih itu? Subhanallah artinya apa? Allah maha suci dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka, sesungguhnya dia adalah maha penyantun dan lagi maha pengampun. Kita tidak bisa mendengar suara tanaman, tapi Allah itu bisa mendengar suara sekecil apapun. Tadi menggunakan alat kan? Ya, kita baru bisa mendengarkan suara tanaman kalau kita menggunakan alat. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Ya, video sudah kita simak. Ya, kita akan mempelajari tentang ini. Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu anak-anak? Asmaul Husna adalah dua kata Arab. Yang pertama apa? Yang pertama adalah asma, yang kedua Al Husna, artinya indah, baik, dan agung. Berarti kalau digabungkan Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah dan indah. Ya, ada berapa sih anak-anak nama-namanya Allah itu? Ada 99, banyak ya. Ya, 99 nama tadi itu merupakan itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Mulai dari Ar-Rahman sampai apa yang terakhir? As-Sobur. Pinter Joko. Mulai dari Ar-Rahman sampai As-Sobur. Kalian berarti sudah hafal ya? Oke ya. Untuk itu setelah ini ya, hanya ada 5 yang kalian pelajari anak-anak. Tidak banyak-banyak, hanya 5 saja. Ya, dari 99 tadi hanya 5 saja yang kalian pelajari. Yang pertama apa tadi? Al-Qawi. Al-Qawi. Apa artinya Al-Qawi itu? Allah Maha Kuat. Ya, apa sih maksudnya Allah Maha Kuat itu? Allah itu memiliki kekuatan yang sempurna dan tidak terbatas. Apakah bisa makhluk yang lain ini mengimbangi kekuatannya Allah? Tidak bisa. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menyamakan kekuatannya Allah. Berarti kalau Allah itu Maha Kuat, segala sesuatu itu terjadi atas kehendaknya siapa? Atas kehendaknya Allah. Kalau gunung tadi, misalkan contoh ini, gunung ini tegak, ya kan? Tidak, ya kan? Gunung ini menjulang tinggi, tidak pernah roboh. Pernah nggak kelihatan gunung itu roboh? Paling minimal meletus. Itu pun untuk menunjukkan kekuasaannya Allah. Berarti Allah itu bisa menancapkan, ibaratnya menancapkan gunung tadi kepada bumi, ya kan? Itu kalau Allah tidak kuat, sudah jelas gunung tadi itu pasti akan oleng atau roboh. Ya apa tidak? Ya kan? Bukti kalau Allah Maha Kuat itu contohnya adanya alam semesta dan seisinya. Nah,
ini di Al-Qawiyyu ini kita bisa mempelajari bahwa bisa meneladani sifat Allah Al-Qawi, yaitu kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam berbuat kebaikan. Itu contoh penerapannya. Nah, sekarang setelah Al-Qawiyyu apa lagi tadi? Al-Qayyum. Ada yang tahu Al-Qayyum artinya apa? Oh, pintar. Allah Maha Mandiri. Apa maksudnya Allah Maha Mandiri itu? Pintar. Allah itu menciptakan semuanya yang ada di dalam ini itu sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluk manapun. Ya, Allah itu menciptakan manusia, kok malah Allah itu meminta bantuan manusia. Itu mustahil. Ini seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Berarti apapun yang terjadi di dunia ini, ya, entah itu planet itu tadi bergerak ke kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan, atau ada matahari yang mengelilingi atau ada bumi yang mengelilingi matahari, itu semuanya atas kehendaknya siapa? Atas kehendaknya Allah. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Berarti mulai dari awal ciptaan sampai nanti pada saat hari kiamat ketika alam ini dihancurkan, ya, itu Allah melakukannya semuanya ini sendiri. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sifat Allah Al-Qayyum ini? Nah, sesuai dengan dimensi profil tadi, ya, kita harus bisa belajar mandiri dan bertanggung jawab atas apapun, atas tugas juga yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Nah, setelah Al-Qayyum apa lagi? Ayo. Al-Muhyi artinya apa? Al-Muhyi. Allah Maha menghidupkan segala kehidupan yang ada di bumi, segala kehidupan yang ada di alam semesta ini, itu siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan itu adalah sebuah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Kita diberi kehidupan, berarti kita harus menyerahkan hidup kita kepada siapa? Kepada siapa, Nana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, tidak lupa sholat, tidak lupa mengaji. Kalau menuntut ilmu harus serius, karena kita sudah diberi kesempatan untuk hidup sama Allah. Ya, apa sih yang bisa kita pelajari dari Al-Muhyi ini? Yaitu kita bisa menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk. Sudahkah hari ini kalian menyayangi temannya? Adakah yang masih mengolok-olok temannya? Tidak ada, ya. 5D semuanya pintar semua. Tepuk tangan untuk 5D. Ya, sekarang berarti setelah Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Kebalikannya sekarang. Al-Mumit, pintar. Apa artinya Al-Mumit? Maha mematikan. Ya, apa sih maksudnya Allah Maha mematikan ini? Allah itu memiliki kuasa untuk mencabut nyawa dari makhluk yang hidup. Apakah kita bisa mencabut nyawa seseorang? Ya. Yang bisa mencabut siapa? Allah. Yang bisa mencabut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari, entah itu ada tetangga yang meninggal, entah itu ada sanak saudara yang meninggal, itu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa kita hindari. Apakah kita bisa menghindar dari kematian? Ya. Kalau sudah Allah itu mencabut nyawa seseorang, pada saat itu juga pasti dia akan meninggal dunia. Ya, seada Al-Mumit. Dari Al-Mumit ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal di mana? Di akhirat. Apa sih akhirat itu? Ada yang tahu akhirat apa tidak? Apa, Nak? Oh, surga dan neraka katanya Kanzul. Ya, pintar. Jadi akhirat itu adalah kehidupan akhir. Jadi kita di sini ini sementara. Ya, ketika kita sudah meninggal dunia, nanti pada saat hari kiamat kita akan dibangkitkan lagi untuk menuju ke alam akhirat, ya kan? Di dalam dunia ini kita sebagai manusia itu tadi beribadah kepada Allah dan mencari bekal pahala. Jangan cari bekal dosa, Nak. Ya, kalian masih kecil, ya, masih tahap belajar. Ayo, gampang. Kalau seusia kalian ini gampang sekali untuk mencari pahala. Apa contohnya? Patuh terhadap guru, tidak membentak teman, tidak mengolok-olok teman, hormat kepada orang tua. Jangan orang tuanya tadi, enggak Bu, aku gak kepingin ngaji, nggak boleh. Kalau orang tua ingin kalian ngaji, kalian harus melakukannya. Oke, bisa seperti itu anak-anak? Bisa ya. Oke, setelah Al-Mumit tadi Bu Banun sampaikan sedikit tentang Al-Ba'is. Ya, Al-Ba'is itu apa? Allah itu Maha membangkitkan. Ya, apa maksudnya Allah Maha membangkitkan ini? Anak-anak, ya, pada saat nanti hari kiamat itu kita kan sudah meninggal dunia. Semua makhluk hidup mulai dari hewan, tumbuhan, dan manusia, ya, itu semuanya kan meninggal, mati semuanya. Nah, itu sama Allah dibangkitkan lagi. Yang bisa memberikan nyawa lagi, yang bisa memberikan kebangkitan lagi itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya selama di akhirat. Ayo, kamu diberi uang 50.000 sama ibumu. Ketika nanti di hari kiamat ditanyain, kamu pada tanggal 10 bulan Oktober hari Jumat diberi uang 50.000 sama ibu. Untuk apa saja? Dimintain. Nah, makanya setiap kali amal, setiap kali langkah, itu kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi harus hati-hati. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sifat Allah yang Al-Ba'is ini? Ya, kita harus beriman pada kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Oke, sekarang
Bu Banu minta untuk mencari bukti bahwa Allah ini memiliki sifat al-ba'is dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa contohnya? Kan kalau menunggu hari kiamat ini kan terlalu lama, ya kan? Kalau ini yang kehidupan sehari-hari, apa sih contohnya yang paling nyata yang kalian rasakan dari sifat? Bagaimana kira Allah membangunkan? Ya betul, Allah membangunkan kita dari tidur. Itu adalah contoh bukti bahwa Allah memiliki sifat al-ba'is yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Itu contohnya yang paling kita rasakan, yang paling melekat pada kehidupan kita adalah Allah membangkitkan kita, Allah membangunkan kita dari tidur kita. Tidur itu kan seperti orang mati suri, ya kan? Jadi sama Allah dikembalikan lagi nyawanya. Setelah itu kita bisa bangun. Makanya kalau bangun tidur kita harus berdoa. Bagaimana sih doa bangun tidur itu? Ada yang tahu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da wa ilaihin nusyur. Oke, sih pinter. Ya, kira-kira dari penjelasan Bu Banu tadi, mulai dari pengertian Asmaul Husna sampai bukti bahwa Allah memiliki sifat al-ba'is, kira-kira sudah paham apa belum? Ada pertanyaan? Oke, Bu Banu tes sebentar. Ya, intermezzo ya Nana ya. Intermezzo itu, oh maaf, kita bernyanyi dulu ternyata. Ya, kita bernyanyi dulu. Jadi setelah kita sudah memahami tentang materi, ya kan, materi tentang Asmaul Husna, ini kita bernyanyi dulu tentang Asmaul Husna. Ya, yang pertama ini nadanya adalah seperti nada Al-Qawiyyu, artinya Allah yang maha kuat. Ya, Al-Qayyumu artinya Allah maha mandiri, Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan, Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat, Al-Qayyumu artinya Allah maha mandiri, Al-Mu'min menghidupkan, Al-Mu'min mematikan, Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Sekali lagi dengan iringan tepuk tangan supaya semangat tidak ngantuk. Ya, jadi gini temponya. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Oke? Ya, kita ulangi yang pertama ya. 1, 2, 3. Al-Qawiyyu artinya Allah yang maha kuat. Al-Qayyumu artinya Allah maha mandiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mu'min mematikan, Al-Ba'is artinya maha membangkitkan. Tepuk tangan untuk kelas 5 deh. Ya, pinter. Berarti Al-Qawiyyu itu artinya apa? Allah yang maha kuat. Al-Qayyum artinya? Al-Muhyi artinya apa? Al-Mumit? Al-Ba'is? Oke, kita tes pemahaman kalian setelah ini. Nah, ini ada kuis. Ya, bukan. Ya, ini ada kuis pemahaman. Jadi kalian sudah menyimak materi dari Bu Banu tadi. Kita tes dulu. Apakah sudah benar-benar paham apa belum? Ya, Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah bergantung pada makhluknya. Siapa yang mau ngeklik? Oke, saya beri kesempatan Afif. Ya. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah bergantung kepada makhluknya. Betul atau salah? Ini. Nah, yang mana? Klik. Ini. Nah, betul. Ternyata jawabannya adalah salah. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah bergantung kepada makhluknya. Benar apa salah? Salah. Yang betul adalah Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya. Al-Ba'is adalah nama Allah yang artinya maha membangkitkan pada hari kiamat. Oke, Gavin, silakan. Saya kesempatan untuk Gavin. Yang lain tidak usah khawatir karena ada 10 soal ya. Oke, benar ternyata jawabannya Al-Ba'is adalah nama Allah yang artinya maha membangkitkan pada hari kiamat. Oke, tepuk tangan untuk Gavin. Oke, selanjutnya ada apa ini? Deng deng deng. Ya ini. Al-Qawi berarti Allah maha kuat dan kekuatannya tak terbatas. Oke, Sabrina, silakan maju ke depan. Oke, jawabannya kira-kira benar atau salah ini? Oh, benar jawabannya ya. Al-Qawi adalah Allah maha kuat dan kekuatannya tak terbatas. Oke, terima kasih Sabrina. Selanjutnya masih ada kesempatan lain untuk yang belum menjawab. Oke. Al-Mumit berarti Allah maha memberi rezeki kepada makhluknya. Yang kata siapa? Joko. Maaf ini Kanzul. Kira-kira jawabannya benar atau salah ya? Salah ya, betul. Ternyata jawabannya adalah salah. Yang benar bagaimana? Al-Mumit apa artinya? Allah maha mematikan. Masih ada kesempatan. Oke, lanjut. Ayo kelompok sana ini, saya kasih kesempatan untuk kelompok Febiolan. Ayo, Al-Muhyi adalah nama Allah yang artinya maha menghidupkan. Ayo. Indri, mau maju? Tidak? Bila mau maju? Ya, ayo. Ayo, nggak usah malu-malu. Ya. Ayo diklik mana? Jawabannya benar atau salah? Ini, klik ini. Yang mana? Oh iya benar. Oke. Ya, jawabannya adalah benar. Al-Muhyi artinya adalah Allah maha menghidupkan. Masih mau lanjut lagi apa tidak? Oke, masih ada. Ini Al-Ba'is menunjukkan bahwa manusia akan dihidupkan kembali untuk dihisab. Betul apa salah? Naura, ayo kasih kesempatan untuk Naura.
Nah, ini. Yang ini. Oh ya betul, jawabannya adalah benar. Jadi pernyataan ini Al-Bais menunjukkan bahwa manusia akan dihidupkan kembali untuk dihisab itu benar. Ya betul. Oke. Oh masih ada lagi ternyata. Hanya Allah yang berhak memberi dan mencabut kehidupan. Naila, ayo. Hanya Allah yang berhak memberi dan mencabut kehidupan. Benar apa salah ini jawabannya kira-kira? Oke, benar. Pinter. Terima kasih Naila. Oke, selanjutnya. Meneladani Asmaul Husna membuat kita lebih dekat kepada Allah. Pak Yudi. Meneladani Asmaul Husna membuat kita lebih dekat kepada Allah. Betul apa salah ini kira-kira? Benar, jawabannya benar ternyata. Oke, betul ya. Berarti kalian banyak sudah paham ya tentang materi tentang Asmaul Husna ya? Oke, pinter. Nah, ini kalau yang ini ya, ini apa yang sudah kita apa yang bisa kita contoh atau yang bisa kita teladani dari sifat Allah yang Al-Muhyi. Ayo dilihat dulu. Joko mau? Joko dulu ternyata. Tadi Joko angkat tangan dulu ya. Ayo Joko. Ini soal yang ke-9, tinggal satu soal lagi setelah ini. Al-Muhyi ya, betul. Allah yang memberi kehidupan kepada semua makhluk di dunia. Al-Muhyi artinya apa Al-Muhyi tadi? Maha menghidupkan. Soal terakhir. Tentang apa ini? Al-Qayyum. Apa yang bisa kita teladani dari sifat Allah yang Al-Qayyum ini? Akila, boleh? Yang mana ya kira-kira jawabannya ya? Ada 3 pilihan jawaban. Jawabannya benar yang mana? Al-Qayyum artinya apa Al-Qayyum tadi? Allah Maha Mandiri atau Allah Maha Berdiri Sendiri. Yang mana kira-kira ya? Oh betul. Terima kasih Akila. Tepuk tangan untuk kelas 5D. Hebat. Ya, kalian hebat sudah bisa menjawab pertanyaan kuis dari Bu Banun ya. Padahal materinya singkat ya kan? Tapi kalian sudah bisa memahami secara mendalam. Nah, setelah ini oke, Bu Banun akan membentuk kelompok. Ya, Bu Banun akan membentuk kelompok. Bu, ini kelompok untuk apa? Kita akan membuat proyek apa tadi yang namanya Pop up Bu. Ya, masih ingat kan tujuan pembelajaran kita tadi yang pertama adalah mengidentifikasi arti Asmaul Husna. Yang kedua bisa menerapkan teladan Asmaul Husna. Yang terakhir adalah membuat proyek pop up book. Nah, sebelum itu kita akan membentuk kelompok ya. Sudah Bu Banun bentuk anak-anak, jadi kalian tidak usah memilih temannya ya. Nah, anak-anak kalian sudah berkelompok sesuai dengan anggota kelompoknya. Tema kita pada kerja kelompok hari ini ya, pekerjaan hari ini, proyek hari ini adalah pop up book mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Oke, satu kelompok mendapatkan satu kesempatan untuk memilih topik. Ya, silakan diambil. Yuk. Al-Bais. Oke, kelompok 2 silakan memilih satu. Oke, Al-Muhyi. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5 ternyata dapat Al-Qawi ya, kelompok terakhir. Oke, itu adalah tema atau topik yang kalian akan kerjakan pada pagi hari ini. Nah, Bu, apa sih maksudnya pop up book ini? Nah, kalian kan sudah mendapatkan masing-masing topik ya. Silahkan untuk masing-masing kelompok mengambil materi yang ada di depan. Ini, ayo silakan diambil. Perwakilan satu kelompok 1. Kelompok Al-Qayyum silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya, sama ini juga, kertasnya juga. Mau mengambil yang mana apa? Warna merah? Oren? Oren. Ini ada Al-Muhyi. Tinggal kelompoknya Al-Mumit sama Al-Muhyi. Al-Mumit siapa Al-Mumit? Ini. Kamu mau ambil yang mana? Oh ya, oke. Sudah? Ya. Jangan terburu-buru untuk menggunting dahulu. Jangan terburu-buru untuk mengisi. Ya, jangan diisi dulu, Nak. Kita belajar tentang teknik melipatnya dulu. Ayo. Ya. Silakan disimak dulu biar nanti tidak ada kekeliruan. Ya. Yang pertama, kalian jadikan 2 seperti ini lipatannya. Yang rapi melipatnya. Ya. Dilipat yang rapi seperti ini menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Sudah? Setelah itu, untuk membuat teknik potongannya, kalian ukur dahulu, ya. Diukur dahulu anak-anak, ada penggaris, ada yang bawa penggaris. Nah, kalau yang nggak ada ini, Nak, ada, bukan pinjami. Tidak bisa. Itu kan busur. Pakai ini nggak apa-apa. Ini. Atau mungkin kamu tidak usah pakai penggaris juga nggak apa-apa. Tapi langsung pakai ilmu kira-kira. Ya. Pakai ilmu kira-kira. Ya. Boleh pinjam guntingnya Bu Banu, Nak?
Boleh? Pinjam ya. Ya. Ini bagian yang tengah ini, ya, bagian yang tengah ini kamu gunting kira-kira sekitar 5 cm. Digunting kira-kira 5 cm. Ya, guntingnya agak ke tepi, dilihat, ya, guntingnya agak ke tepi. Kira-kira 5 cm. Sudah? Ini panjangnya ke atas ini 5 cm. Lalu sebelahnya juga ini lebarnya ini, ya, lebarnya sebelah sini, ini juga 5 cm. Ya, ini ke sini, ini 5 cm. Coba kamu ukur dulu. Pakai ilmu kira-kira juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya itu sama. Ya. Kira-kira seperti ini, Nak. Ya. Dipotong. Jadi kanan kiri sebelah-sebelahnya ini dipotong jadi seperti ini. Kayak gini kan, Zul. Langsung aja dipotong, nggak apa-apa. Langsung aja dipotong daripada kelamaan. Ya. Langsung dipotong. Mana guntingnya mana? Ini. Ayo. Nah, ini kan membentuk satu bagian. Ya kan? Ini masih membentuk satu bagian. Kita mau membuat 2 bagian. Jadi, diberi jarak lagi sedikit. Dipotong lagi dengan potongan yang sama tingginya. Ya, dengan potongan yang sama tingginya. Setelah itu yang sebelah kiri itu dipotong lagi. Kayak gini. Ya, potongnya juga sama 5 cm. 5 cm-an. Setelah itu kalian lipat seperti ini. Ya. Dilipat bolak-balik. Ini adalah judulnya, yang pertama di atas, ini adalah al-bais contohnya misalkan. Lalu diikuti oleh arti. Setelah arti, kalian bisa menempelkan di bagian kursi kayak gini ya, yang namanya kalian tadi mengistilahkan kursi. Itu bisa pakai gambar, bisa pakai lafaz, bisa dibolak-balik, bisa di kanan, yang sebelah kanan adalah lafaz, bisa yang sebelah kiri itu gambar. Ya, tidak usah bingung anak-anak ya. Boleh berkreativitas sesuai dengan apa yang kalian mau. Setelah itu di bawahnya kursi ini ya, di bawahnya kursi ini ada dalil, ada contoh perilaku. Ini ditulis. Bu, ini dicari di mana dalil ini, Bu? Dicari di buku. Boleh dicari di buku ini Al-Madinah atau di buku paket yang ada di bangku kalian masing-masing. Ya, tidak usah panjang-panjang, yang penting memuat tentang dalil pada Asmaul Husna yang kalian pelajari hari ini. Oke, bisa dipahami? Oke, nanti Bu Banun akan bantu. Silakan mengerjakan mulai dari sekarang. Ya. Yang lain bekerja. Ada yang menempel, ada yang menggunting, ada yang mengisi. Ya. Jadi tidak ada yang diam, harus bergerak semua. Ini satu kelompok satu. Nah, ini hasil karya kalian semuanya hari ini. Tepuk tangan kelas 5D. Hasilnya luar biasa ya. Ya. Jadi Bu Banun sudah mengira kalau kalian ini pasti sudah paham secara mendalam tentang Asmaul Husna ya. Setelah ini kita akan presentasi ya, perwakilan dari kelompok 4 ya, Al-Mumit, tentang kelompok 4 tentang Al-Mumit. Oke, silakan maju ke depan untuk kelompok 4. Ya, semuanya nih. Ayo teman-temannya yang lain menyimak. Dan ini kalian presentasikan kepada temanmu. Ceritakan apa saja yang ada di dalam buku ini yang sudah kamu buat. Ceritakan kepada teman-temanmu, biar temanmu tahu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apakah kalian mengetahui tentang Asmaul Husna Al-Mumit? Ya, kira-kira apa artinya Asmaul Husna Al-Mumit? Contohnya seperti apa itu? Contohnya apa, anak-anak? Orang meninggal dunia, betul. Kamu jelaskan juga itu ayatnya itu.
Inilah contoh dari Asmaul Husna Al-Mumit. Gak apa-apa dibaca aja. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Dalil kullu nafsin dzalikatul maut. Jadi artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Contoh perilaku mengingat kematian. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ribut dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah berani mempresentasikan hasilnya. Oke, luar biasa, sudah berani menampilkan, sudah berani mempresentasikan, sudah berani menjelaskan apa saja yang ada di dalam pop-up yang mereka kerjakan hari ini. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Bu Banun anak-anak untuk kelompok 4 ya. Kira-kira apa yang kamu pelajari tentang proyek yang kamu kerjakan hari ini? Ya, boleh? Saya berhasil melakukan pekerjaan bersama-sama dengan baik. Oke, pinter. Berarti di proyek ini kalian bisa melatih kerja sama ya. Jadi yang asli, yang awalnya kerjanya sendiri-sendiri lebih lama, kalau bekerja sama dengan baik menjadi lebih cepat. Oke, pertanyaan untuk kelompok 4 lagi ya. Sifat Allah mana yang kira-kira yang mencerminkan kamu hari ini? Baik, karena saya menyelesaikan Tugas hal baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Apakah ada tanggapan untuk kelompok 4 yang sudah presentasi hari ini, baik itu saran atau kritik atau berupa pujian juga boleh, silahkan. Oke, boleh, silakan untuk Akila dari kelompok 2 ya, Akila ya. Oke. hasil karya kalian sangat bagus. Saya belajar dari kelompok kalian bahwa kerjasama akan menghasilkan karya yang sangat indah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan pujian untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5D yang sudah berani. Oke, boleh duduk untuk kelompok 4. Oke, silakan diletakkan ke sini lagi. Alhamdulillah kalian hari ini berhasil melakukan proyek, apa namanya tadi proyeknya? Pop up book ya. Kerja sama kalian luar biasa sehingga bisa menghasilkan karya yang luar biasa juga. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5D. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini anak-anak ya, kita tarik kesimpulan apa saja materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya tadi? Nama-nama baik Allah. Yang kita mempelajari berapa Asmaul Husna? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Oke, kita bisa mengambil teladan bahwa Allah itu berkuasa atas semua hidup, mati, dan di hari kebangkitan. Dan kita bisa meneladani sifat Allah bahwa kita bisa menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Oke, kira-kira hari ini sudah merasa bosan atau tidak? Oh, tidak, berarti pembelajaran menyenangkan ya? Oke, supaya lebih rileks ya anak-anak, ayo kita melakukan ice breaking dulu ya sebelum pembelajaran selesai ya. Bu Banun ada video, kalian cukup mengikuti apa yang ada di dalam video ini tadi. Oke, semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Oke, kalian cukup mengikuti instruksi yang ada di video. Jika video meminta untuk potong ya sudah potong ya. Ada beberapa istilah kalimat dalam bahasa Inggris, nanti akan Bu Banun bantu untuk memahaminya. Tidak sulit, insya Allah kalian bisa mengikutinya dengan baik. Oke, siap ya? Semuanya tegak dong berdirinya. Tidak ada yang leye-leye, tidak ada yang sambil duduk, semuanya berdiri ya, hadap ke depan. Oke, 1, 2, 3. Nih, gerakan melempar. Oh, ini seperti memancing. Ayo, terus gerakannya sama. Oke, selesai. Oke, break dulu. Menarik, tarik. Ya, gerakan. Oke. Gerakan memutar, tangan memutar. Zoom in, zoom out ini namanya. Oke, selesai. Terakhir, nih. Dua tangan. Seperti memukul orang, memukul gendang. Oke, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk teman deh. Alhamdulillah anak-anak ya, terima kasih untuk hari ini kalian sudah belajar dengan semangat, sudah bisa memahami makna dari Asmaul Husna dan kita bisa lebih dekat dengan Allah melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan jangan lupa untuk menerapkan sifat-sifat Allah Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini di rumah maupun di sekolah. Oke, bisa ya. Oke. Sebelum itu kita berdoa dulu sebelum pembelajaran ditutup. Oke, untuk Naila, mana Naila? Ayo Naila, minta tolong untuk dipimpin lagi. Duduk siap. Ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih Naila. Ya. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak tentang Asmaul Husna. Nah, minggu depan kalian akan ada tugas dari Ibu Guru untuk mengisi jurnal apa saja agar kalian ini bisa memanfaatkan kebaikan di dalam hidup. Oke, itu tugas selanjutnya pada minggu depan. Oke, saya akhiri. Adakah pertanyaan anak-anak? Tidak ada. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi